Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nur Faizi selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kali ini. Yang pertama adalah Sultan Alfi Maulana, yang kedua ada Sri Nalia Mutia Wardah, yang ketiga ada Siti Laila, yang keempat ada Sheryl Audinata, yang terakhir ada Muhammad Syahir Ramadan. Adapun topik yang akan kita presentasikan pada diskusi kali ini yaitu tentang ragam bahasa. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa dengan dialek yang berbeda di setiap daerah. Namun, apakah semua tahu pengertian dari ragam bahasa? Untuk mengetahui lebih lanjut, saya serahkan kepada pemateri pertama, yaitu Sultan Alfi Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan. Menurut Alwi, ragam bahasa dapat digolongkan menurut penutur bahasa dan jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa menurut penutur bahasa dapat diperinci menurut patokan daerah, pendidikan, dan sikap penutur. Selanjutnya, Sri Nalia Mutia Wardah dipersilakan. Macam-macam ragam bahasa. Yang pertama, berdasarkan media. Ada ragam lisan, yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan dengan alat ucap yang dibantu dengan intonasi. Lalu ada ragam tulisan, yaitu suatu ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Lalu yang kedua ada berdasarkan penuturan. Ada ragam dialek, yaitu suatu ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok masyarakat di wilayah tertentu, atau dalam istilah lamanya disebut dengan logat. Lalu ada ragam resmi, yaitu suatu ragam bahasa yang digunakan saat situasi resmi, dan bahasa yang digunakan bahasa yang baku dan menggunakan imbuhan yang lengkap. Lalu ada ragam tidak resmi, yaitu suatu ragam bahasa yang digunakan saat situasi tidak resmi, seperti dalam pergaulan. Selanjutnya, contoh ragam bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan media terdapat dua macam. Yang pertama ragam lisan. Contohnya, aku bingung karena pendiriannya suka berubah. Yang kedua ada ragam tulisan. Contohnya, pendiriannya selalu berubah. Oleh sebab itu, saya jadi bingung. Selanjutnya ada berdasarkan penuturan. Terdapat tiga macam. Yang pertama ragam dialek. Contohnya, gue udah beli buku itu. Yang kedua ada ragam resmi. Contohnya, saya sudah membeli buku itu. Yang ketiga ada ragam tidak resmi. Contohnya, saya sudah beli buku itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sheryl Audinata. Di sini saya akan membahas mengapa ada ragam dalam penggunaan bahasa Indonesia. Ragam bahasa muncul dengan adanya perubahan di dalam masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya. Oleh karena banyaknya variasi, agar tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien, dalam bahasa timbul mekanisme untuk memilih variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu. Dalam hal ini disebut ragam standar. Baik, selanjutnya adalah fungsi ragam bahasa dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Kedua, simbol kebanggaan nasional. Ketiga, simbol identitas bangsa. Keempat, pemersatu antar kelompok atau etnis. Kelima, alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dari materi yang telah dipaparkan, kita dapat ambil kesimpulan, ragam bahasa muncul karena adanya perubahan-perubahan di masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluan. Lalu pengertian ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian. Dan juga ragam bahasa mempunyai fungsi yaitu menjadi alat pemersatu adat dan budaya antar daerah dan menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.